Lo mungkin hafal banget di luar kepala nama-nama pahlawan nasional atau tokoh-tokoh besar pendiri Nahdlatul Ulama zaman dulu. Tapi, lo tahu nggak sih, ada satu sosok guru super sakti dari pelosok Pulau Madura yang ternyata jadi mentor utama di balik kehebatan mereka semua. Seriusan, beliau ini ibarat mastermind atau suhu tertingginya para ulama besar di Nusantara. Kenalin, ini adalah cerita epik tentang Mbah Khalil Bangkalan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekhona Khalil. Kisah hidupnya dari yang awalnya miskin banget nyari ilmu sampai jadi mahaguru legendaris, dijamin bakal bikin lo merinding parah. Mbah Khalil ini bukan ulama sembarangan ya bro. Hampir semua kiai besar di Indonesia, kayak Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU sampai Kiai Haji Wahab Casbullah, itu pernah digembleng habis-habisan sama beliau di pesantrennya. Lu bayangin aja, dia itu posisinya kayak dosen pembimbing utama buat tokoh-tokoh sejarah kita. Gaya ngajarnya itu terkenal beda dari yang lain, nyentrik abis, dan super keras tapi hasilnya bener-bener nyetak mental baja. Semua tokoh yang keluar dari didikan beliau rata-rata jadi orang besar yang bawa pengaruh luar biasa buat bangsa kita tercinta ini. Lahir di daerah Bangkalan, Madura pada pertengahan abad ke-19, Mbah Khalil dari kecil emang udah kelihatan gila banget sama yang namanya belajar. Dia nggak peduli sama sekali sama harta kekayaan atau main-main kayak anak seumurannya. Fokus hidupnya cuma satu, yaitu nyari ilmu agama sampai ke ujung dunia. Padahal kita tahu sendiri kan, di zaman penjajahan Belanda dulu, akses pendidikan itu susahnya minta ampun, apalagi buat kaum pribumi yang hidupnya pas-pasan. Tapi buat beliau, kemiskinan itu bukan halangan buat jadi orang pinter. Saking pengennya belajar dan nggak mau ngerepotin orang tua, pas dia berangkat nyantri nyebrang ke tanah Jawa, Mbah Khalil muda ini rela kerja serabutan jadi buruh tani. Pagi sampai sore, dia kerja meres keringat di sawah orang, nyangkul lumpur, cuma buat dapat upah sedikit biar bisa makan sehari-hari. Malamnya, dia baru lanjut ngaji kitab. Dia nggak pernah ngeluh sama sekali atau nangis minta kiriman duit dari rumah. Semua kepedihan hidup dilakuin pakai keringat sendiri dengan hati yang super ikhlas. Ada satu cerita super epik dari masa lalunya nih. Saking miskinnya waktu nyantri, pernah suatu ketika dia benar-benar kehabisan beras dan gak ada makanan sama sekali. Lu tahu apa yang dia makan? Dia mungutin kulit melinjo yang udah dibuang sama orang, direbus, terus dimakan buat ganjal perut. Lu bayangin aja, kulit melinjo bro. Tapi anehnya, beliau tetap tersenyum ikhlas. Dia selalu percaya kalau rasa lapar dan kesulitan luar biasa yang dia tahan ini bakal jadi penebus biar ilmunya nanti makin berkah dan nancep di hati. Setelah bertahun-tahun muter-muter nyari ilmu dari satu pesantren ke pesantren lain di Pulau Jawa, Mbah Khalil ngerasa ilmunya masih belum cukup. Dia punya satu mimpi besar yang kedengerannya mustahil banget waktu itu. Dia pengen berangkat haji, sekaligus menetap di Makkah buat belajar langsung dari ulama-ulama top dunia. Masalahnya cuma satu, tapi fatal banget. Dia nggak punya duit sepeser pun buat beli tiket kapal laut. Tapi yang namanya tekad udah bulat, dia milih buat modal nekat aja. Akhirnya, saking nekatnya, beliau berhasil naik kapal laut besar yang berangkat ke Timur Tengah. Tapi beliau naik bukan sebagai penumpang elit yang bisa tidur enak di kabin, melainkan mendaftar sebagai kuli kasar dan tukang bersih-bersih kapal. Dia rela ngepel geladak yang kotor, nyuci piring, dan ngerjain tugas-tugas terberat berbulan-bulan di atas laut yang mabukin demi bisa ngebayar biaya perjalanan sampai ke Tanah Suci. Bener-bener perjuangan fisik yang luar biasa gila dari seorang calon ulama. Pas akhirnya kapal merapat dan beliau nyampe di Makkah, penderitaannya ternyata belum selesai bro. Di Tanah Suci, beliau hidup luntang-lantung nahan lapar karena nggak punya tempat tinggal tetap atau keluarga yang nampung. Tapi semangatnya buat belajar malah makin menyala-nyala. Di tengah kemiskinannya, dia langsung muter-muter nyari majelis ilmu dan berguru ke ulama-ulama paling hebat di Masjidil Haram, termasuk belajar ke ulama asal Indonesia yang udah jadi syekh besar di sana, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Buat bisa bertahan hidup dari kelaparan dan bayar biaya belajar selama di Makkah,
Mbah Kholil harus putar otak buat nyari duit tambahan. Akhirnya, dia buka jasa menyalin kitab-kitab tebal pesanan para ulama atau pelajar lain. Tulisan tangan beliau itu terkenal sangat rapi, indah, dan presisi banget. Dari bayaran upah, nyalin kitab dari pagi sampai malam itulah, dia bisa beli makanan sederhana dan terus ngelanjutin ngajinya. Bener-bener sosok yang super mandiri dan pantang minta-minta sama orang lain. Setelah bertahun-tahun digembleng habis-habisan di Makkah dengan segala tantangan dan kesusahannya, tiba saatnya Mbah Kholil buat balik ke kampung halamannya. Tapi kali ini, dia pulang bukan lagi sebagai santri miskin biasa yang dipandang sebelah mata. Beliau pulang sebagai seorang master sejati. Ulama kelas berat dengan lautan ilmu, yang kapasitasnya bahkan udah diakui langsung sama jagoan-jagoan ulama di Makkah sana. Kedatangannya di tanah air langsung jadi omongan di mana-mana karena karismanya yang beda. Sesampainya di Bangkalan, Madura, Mbah Kholil nggak mau buang-buang waktu. Dia langsung ngebangun sebuah pondok pesantren kecil-kecilan dari bambu dan kayu sederhana. Awalnya sih santrinya cuma sedikit, warga sekitar doang. Tapi lama-kelamaan, kabar soal kehebatan ilmu dan kesaktian beliau ini nyebar cepet banget dari mulut ke mulut sampai melintasi pulau. Akhirnya, pemuda-pemuda dari seluruh pelosok Nusantara pada berbondong-bondong datang berlayar ke Madura cuma demi bisa jadi muridnya Mbah Kholil. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan, disinilah letak paling unik dari sosok beliau. Gaya ngajar Mbah Kholil itu nyentrik abis dan sering di luar nalar. Seringkali santri-santri baru yang datang dari jauh boro-boro langsung diajarin baca kitab kuning. Mereka malah disuruh ngerjain tugas kasar berbulan-bulan. Kayak disuruh ngarit rumput di ladang, ngangsu air dari sumur berkali-kali, atau disuruh bersih-bersih kandang hewan piaraan kiai dari pagi sampai sore. Kedengarannya aneh banget kan buat sebuah sekolah agama? Pasti banyak orang luar atau santri baru yang kebingungan dan batin. Ini sebenarnya mau mondok nyari ilmu apa? Mau daftar jadi pembantu kiai sih? Tapi ternyata disitulah letak kegeniusan beliau. Itu adalah cara jitu Mbah Kholil buat ngetes mental dan menghancurkan ego santrinya. Beliau pengen ngebersihin hati mereka dulu dari sifat sombong, gengsi, dan merasa paling pintar. Karena menurut filosofi beliau, kalau wadah hatinya udah bersih dari segala kotoran ego, baru deh ilmu agama yang suci gampang masuk dan meresap kuat. Ada satu cerita legendaris yang epik banget tentang murid kesayangannya, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari yang nantinya jadi tokoh sentral pendiri NU. Ceritanya, suatu hari pesantren lagi heboh karena cincin berharga milik istrinya, Mbah Kholil, nggak sengaja jatuh ke dalam lubang septic tank alias WC tradisional yang bau banget. Pas tahu kejadian itu, lu tahu apa reaksi Mbah Kholil dan santri-santrinya? Semuanya bingung gimana cara ngambilnya karena tempatnya super menjijikan. Tanpa disuruh 2 kali dan tanpa ngerasa jijik sedikit pun, Kiai Hashim Asy'ari yang waktu itu posisinya masih jadi santri muda, langsung nekat nyebur masuk ke dalam lubang WC sepenuh kotoran itu buat nyari cincin gurunya. Dia rela sekujur badannya kotor-kotoran, kerendam lumpur bau yang bikin mual, murni demi ngebuktiin rasa baktinya yang totalitas tanpa batas sama Sang Maha Guru. Gila nggak tuh pengorbanannya? Santri zaman sekarang kayaknya susah banget disuruh kayak gini. Setelah ngobok-ngobok lumayan lama, akhirnya cincin itu ketemu dan diserahin dalam keadaan bersih. Pas ngelihat muridnya rela berkorban sedalam itu, Mbah Kholil benar-benar terharu, sampai meneteskan air mata. Di momen sakral itulah, Mbah Kholil langsung menengadahkan tangan dan mendoakan Kiai Hashim Asy'ari dengan doa-doa yang super mustajab. Beliau ridho dunia akhirat. Dari keikhlasannya nyebur WC itulah, banyak ulama meyakini kalau pintu ilmu dan derajat Kiai Hashim langsung diangkat setinggi-tingginya sama Allah. Nggak cuma nyuruh kerja kasar, gaya nyentrik. Mbah Kholil yang lain adalah hobi, tiba-tiba ngamuk dan ngusir santrinya yang lagi asik-asik belajar. Dia bakal teriak sambil mukulin tongkat kayunya ke tanah, nyuruh santri tertentu angkat kaki dari pesantrennya. Hari itu juga,
tanpa ngasih penjelasan apa-apa. Santri yang diusir jelas pasti bakal nangis kebingungan, ngerasa bersalah, dan bertanya-tanya dosa besar apa yang udah dilakuin sampai gurunya semarah itu sama mereka. Tapi usut punya usut, ternyata kejadian ngusir santri itu punya makna rahasia yang dalam banget. Kalau ada santri yang tiba-tiba diusir kasar kayak gitu, itu justru tanda kehormatan tertinggi alias sang santri udah dinyatakan lulus 100%. Mbah Khalil lewat ketajaman batinnya tahu kalau ilmu muridnya udah cukup matang. Jadi mereka sengaja dipaksa pulang ke kampung halamannya biar ilmunya nggak mandek dan segera diamalkan buat masyarakat luas. Bener-bener cara wisuda yang out of the box dan bikin mental makin tebal. Mbah Khalil itu emang sengaja bikin suasana pesantrennya keras. Dia nggak mau murid-muridnya tumbuh jadi orang yang cengeng atau manja gampang ngeluh. Tujuan utamanya adalah pengen mencetak generasi ulama-ulama petarung bermental baja yang siap ngadepin kejamnya realita hidup dan pastinya berani ngelawan penindasan penjajah Belanda pada zaman itu. Makanya, pendidikan di pondoknya nggak cuma ngurusin tata bahasa Arab doang, tapi bener-bener pendidikan mental komprehensif yang nguras emosi dan tenaga setiap hari. Selain jago nyetak murid hebat, peran Mbah Khalil juga super krusial banget pas masa-masa awal ide berdirinya Nahdlatul Ulama. Waktu itu, Kiai Hashim Asy'ari ngerasa ragu-ragu dan belum berani mutusin buat bikin organisasi keagamaan sebesar ini. Beliau butuh semacam restu spiritual atau isyarah langit dari guru tercintanya biar hatinya mantap. Nah, saat itulah Mbah Khalil lewat kepekaan batinnya langsung paham apa yang lagi dirasain sama murid kesayangannya di seberang lautan sana. Tiba-tiba suatu hari, Mbah Khalil manggil salah satu santri kepercayaannya, yaitu Kiai As'ad Syamsul Arifin Muda. Beliau ngasih perintah buat nganterin sebuah tongkat kayu ke Kiai Hashim Asy'ari di Jombang. Tapi bukan sekadar ngasih barang, Mbah Khalil pesen supaya pas nyerahin tongkat itu, harus dibacain ayat Al-Quran tertentu yang nyeritain tentang mukjizat tongkat Nabi Musa yang bisa ngalahin sihir Fir'aun. Ini jelas bukan kiriman paket biasa, tapi sinyal penuh makna mendalam dari sang guru. Gak lama setelah kejadian tongkat itu, Mbah Khalil ngutus santrinya lagi jauh-jauh ke Jombang. Kali ini bawaannya beda, yaitu seuntai tasbih kayu berukuran besar buat dikasih ke Kiai Hashim Asy'ari. Pesan pelengkapnya kali ini adalah lantunan zikir dari salah satu nama Asmaul Husna, yaitu Ya Jabar Ya Qohar, yang artinya zat yang maha memaksa dan menundukkan. Lewat simbol tasbih dan zikir ini, Mbah Khalil seakan ngasih kode keras kalau kekuatan spiritual bakal jadi fondasi utama pergerakan. Pas Kiai Hashim Asy'ari nerima kiriman tongkat dan tasbih berturut-turut dari sang guru, seketika badannya gemetar terharu dan air matanya tumpah. Beliau yang dikenal sangat cerdas langsung paham betul arti simbolik dari dua barang tersebut. Itu adalah lampu hijau 100%, sebuah restu mutlak dari Mbah Khalil buat segera mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama tanpa perlu ragu lagi. Organisasi inilah yang nantinya bakal jadi benteng pertahanan Islam moderat di Nusantara yang bertahan sampai detik ini. Yang bikin takjub lagi tentang pengaruh Mbah Khalil. Walaupun murid-murid didikannya itu udah pada menjelma jadi kiai besar yang ngetop, punya puluhan ribu santri di daerahnya masing-masing, dan jadi tokoh masyarakat elit. Tapi kalau mereka sowan ketemu Mbah Khalil, kelakuan mereka bakal balik lagi, kayak anak kecil yang ketakutan dan hormatnya minta ampun. Mereka bakal nunduk jalan jongkok dari kejauhan, cium tangannya bolak-balik, dan gak ada satupun yang berani natap matanya langsung. Wibawanya gila banget. Sikap hormat murid-muridnya ini jadi bukti valid kalau Mbah Khalil itu bukan cuma sekadar pinter ceramah, tapi dia adalah pendidik sejati. Beliau nggak cuma mentransfer teori hukum agama dari dalam buku kitab kuning, tapi beliau mentransfer adab moral, akhlak mulia, dan keikhlasan hati secara nyata lewat tindakannya sehari-hari. Pelajaran tata krama kayak gini adalah hal mahal yang nggak bakal pernah bisa lo dapetin cuma modal nyari di Google atau tanya di ChatGPT zaman sekarang. Nah,
Di balik kelembutan dan kesabaran yang ngurus santri, jangan salah sangka dulu, Mbah Kholil ini juga punya sikap politik yang tegas banget. Beliau sangat benci dan secara terang-terangan nentang segala bentuk ketidakadilan yang dilakuin sama penjajah Belanda. Bahkan, pesantrennya di Bangkalan sering banget dijadiin markas atau tempat ngumpet rahasia para pejuang kemerdekaan yang lagi diburu tentara musuh. Secara diam-diam, beliau terus nyuntikin semangat jihad dan patriotisme ke dada para santrinya buat ngelawan penjajah. Saking hebatnya sosok beliau, sampai-sampai banyak banget beredar cerita karomah atau kesaktian di luar nalar soal Mbah Kholil di kalangan masyarakat lokal. Banyak saksi mata zaman dulu bilang kalau beliau ini punya kemampuan telepati yang bisa tahu niat seseorang bahkan sebelum orang itu buka mulut, atau bisa sholat di Makkah dan di Madura di waktu yang sama persis. Ya, terlepas dari cerita itu benar secara harfiah atau cuma kiasan belaka, ini nunjukin betapa dihormati dan disakralkannya nama beliau di hati rakyat. Hingga akhirnya pada tahun 1925, langit Nusantara benar-benar berduka parah. Mbah Kholil Bangkalan dikabarkan menghembuskan napas terakhirnya dan pulang ke rahmatullah. Beritanya langsung bikin syok semua orang. Jutaan pelayat, mulai dari kiai-kiai besar, pejabat, sampai rakyat jelata tumpah ruah menyeberangi laut menuju Pulau Madura cuma buat nganterin jenazah Sang Maha Guru ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tangisan kesedihan pecah di mana-mana mengiringi kepergian sosok tiada dua ini. Meski jasadnya udah terkubur di bumi, tapi sanad keilmuan alias rantai warisan ilmunya Mbah Kholil nggak pernah putus apalagi mati. Fakta menariknya nih, kalau lo nyoba ngaji di hampir semua pesantren tradisional di Pulau Jawa atau Madura sekarang, kalau lo tarik silsilah guru-gurunya ke atas, ujung-ujungnya pasti bakal nyambung dan bermuara ke satu nama, yaitu Mbah Kholil. Beliau benar-benar bertindak sebagai akar utama dari pohon raksasa jaringan ulama Nusantara yang buahnya masih kita nikmatin hari ini. Kisah hidup Syekhona Kholil ini ngasih tamparan keras dan ngajarin kita satu hal penting dalam hidup, bahwa sebuah kesuksesan dan pengaruh yang luar biasa besar itu nggak akan pernah lahir dari kemanjaan, gengsi, atau zona nyaman. Kesuksesan sejati lahir dari tingkat keikhlasan tertinggi, kesabaran melewati proses yang berdarah-darah, dan pastinya menjunjung tinggi adab menghargai orang lain. Nah, gimana nih pendapat lo setelah dengar cerita Mbah Kholil? Coba dong tulis pandangan lo di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini biar makin banyak generasi muda yang kenal sama pahlawan tanpa tanda jasa legendaris kita ini.